Hello student. Okay, how are you today? I hope you are in a good health today. Ya, bertemu kembali dengan Teacher Parlan dalam pembelajaran tematik 6D muatan PKN dengan tema globalisasi dan subtema globalisasi dan manfaatnya serta cinta tanah air. Oke, apakah kalian sudah siap? Oke, sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu. Kami bersyukur pada hari ini dalam pertemuan kami dalam pembelajaran tematik. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menyertai kami, terkhusus anak-anak kami yang berada di rumah dalam pembelajaran daring ini. Berkati mereka, berikan mereka kesemangatan ya Tuhan untuk mereka dapat belajar dengan baik hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah, hari ini kita akan belajar yang pertama, menjelaskan hubungan potensi diri dengan kegiatan ekonomi dan rencana sikap yang sebaiknya dilakukan dalam keragaman ekonomi. Yang kedua, menjelaskan sikap positif terhadap keragaman ekonomi. Dan yang ketiga, menjelaskan wujud rasa bangga terhadap barang buatan dalam negeri. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini teacher akan menampilkan sebuah video yaitu tentang sebuah potensi diri yang mana mereka melakukan kegiatan ekonomi sebaik-baiknya sehingga mereka mendapatkan hasil yang baik pula. Mereka dapat melakukannya sehingga mereka mendapatkan hasil yang cukup memuaskan bagi kehidupan mereka. Ini dia. Kreativitas tanpa batas dilakukan sejumlah santri dan kiainya hingga mendunia. Seorang kiai yang bernama Muhammad Nasir Ali Muhyiddin, kepala pondok pesantren Al-Furqon Barengkok Kidai, Desa Bejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Lebak, Banten, mampu menciptakan kerajinan tangan yang diekspor hingga mancanegara. Sebuah usaha yang didirikan pada tahun 2012 lalu mampu mendobrak pasar mancanegara. Di tangan Nasir, bambu disulap menjadi kerajinan yang bernilai ekonomis tinggi. Sejumlah pelatihan dan penghargaan berhasil diraih dari berbagai ajang pameran, dari perlombaan di tingkat daerah, provinsi, hingga nasional. Pemasaran yang memanfaatkan media sosial ini mampu tembus ke berbagai negara, diantaranya Jerman, Taipei, Inggris, Jepang, hingga Singapura. Proses pembuatan satu kerajinan bisa memakan waktu 1 hingga 2 hari tergantung dari tingkat kesulitannya. Kerajinan yang diproduksi oleh Nasir dan santrinya antara lain tas, gelas ukir, teko ukir, dan masih banyak lagi. Nasir dan santrinya dalam sebulan bisa menghasilkan omset puluhan juta rupiah dari penjualan kerajinan tersebut. Menurut Nasir, pendapatan tersebut diperuntukkan untuk keperluan santri dan pesantrennya. Nah, demikian tadi sebuah video yang sudah kamu saksikan. Bagaimana mereka dengan potensi diri mereka yang mereka miliki, mereka dapat melakukan hal atau usaha sehingga mereka memperoleh hasil yang terbaik. Nah, di sini kamu bisa melihat salah satu contoh potensi diri, yaitu potensi diri kamu misalnya menggambar atau melukis. Nah, bagaimana usaha yang dilakukan untuk mengasah potensi diri tersebut? Ya, seperti tadi di video itu, mereka terus berusaha melakukan hal-hal yang baru, ya. Mereka melakukan terus sampai mereka bisa memperoleh hasil yang baik sehingga barang-barang yang mereka buat sampai kepada ke luar negeri, ya. Nah, di sini
Kalau menggambar atau melukis potensi dirinya, maka usaha yang dilakukan untuk mengasah potensi dirinya harus bagaimana? Tentu dengan belajar dan berlatih, menggambar dan melukis dengan rajin dan tekun, dan juga berani mencoba menciptakan kreativitas yang baru. Ya, oke. Nah, dari video tersebut juga kita bisa melihat ya sikap-sikap mereka yang mereka lakukan. Nah, sikap apa yang bisa kita tiru dari apa yang mereka telah lakukan? Nah, yang pertama sikap yaitu kerja keras. Ya, dengan kerja keras, rencana yang dilakukan dalam menerapkan sikap tersebut bagaimana? Ya, kita harus mengerjakan sesuatu dengan rajin dan tekun, ya. Harus dengan rajin dan tekun. Kemudian sikap apa lagi yang bisa ditiru? Ya, tidak berputus asa. Mereka terus melakukan, ya. Rencana apa yang bisa dilakukan? Ya, berani mencoba untuk mengasah potensi dirinya. Nah, jika kamu memiliki potensi diri, nah, sikap-sikap kamu yang boleh kamu lakukan, ya bisa dengan kerja keras, sikap yang tidak berputus asa, ya dengan melakukan hal-hal yang baik untuk mengasah potensi kamu, yaitu dengan ya belajar dengan rajin dan tekun sampai kamu dapat membuat suatu hal yang baru yang dapat menghasilkan di kemudian hari. Oke? Ya. Nah, dari video tadi juga kita bisa melihat bagaimana anak bangsa, ya, mereka orang-orang Indonesia yang menciptakan kreasi-kreasi, ya, itu adalah produksi buatan-buatan anak-anak Indonesia, orang-orang Indonesia, sampai produksi-produksinya bisa diekspor ke luar negeri. Itu menandakan bahwa buatan Indonesia itu tidak kalah dengan buatan dari luar negeri. Nah, siapa di sini yang mencintai produksi dalam negeri atau produksi Indonesia? Ya, bagaimanapun kita harus mencintai produksi buatan Indonesia. Inilah sikap kita terhadap produksi buatan Indonesia. Ya, jadi secara globalisasi memang produksi kita akan bersaing dengan produksi dari luar negeri. Karena di zaman era sekarang, zaman internet, mudahkan kita untuk ya mendapatkan atau memperoleh ya produksi-produksi apa saja baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Nah, jadi ya di zaman era ini kita harus tetap bangga dengan produksi Indonesia. Oke? Ya. Nah, baiklah. Nah, saat sekarang kita akan merangkum apa yang sudah kita pelajari hari ini. Mulai dari yang pertama yaitu hubungan potensi diri dengan kegiatan ekonomi. Jadi, potensi diri kita harus kita asah ya supaya kita dapat memperoleh hasil yang baik di dalam kegiatan ekonomi ya. Kemudian, sikap positif ya terhadap keragaman ekonomi yang ada. Kita harus bersikap positif ya dengan bekerja keras, dengan kita melakukan yang terbaik. Kemudian wujud rasa bangga terhadap barang buatan dalam negeri ya. Kita harus bangga dengan produksi buatan dalam negeri ya. Ya, demikianlah pembelajaran kita hari ini mengenai tematik muatan PKN. Ya, kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Ya, teacher terus mengingatkan untuk kita semua untuk tetap menjaga kesehatan. Ya, cucilah tangan. Ya, cucilah tangan dengan sabun dan jangan lupa menggunakan masker. Dan satu lagi, tetap semangat ya untuk belajar. Okay, see you again and God bless you.